Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa kembali melanjutkan kajian hadis ini, yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam thalabul ilmi, yang mana di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak tersibuk hatinya untuk bertafakuh fid din, yang mana banyak di kalangan mereka yang masih berpaling dari agama Islam dengan berbagai alasannya. Ada yang khawatir apabila berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka mereka terkena hujah atas ilmu yang mereka pelajari. Ada pula yang beralasan bahwasanya Islam adalah hanya sekedar budaya Arab, sedangkan nenek moyang mereka, leluhur mereka sudah memiliki agama tersendiri di tanah kelahirannya. Sehingga walaupun secara KTP mereka sudah beragama Islam, tetapi mereka lebih yakin, lebih patuh, lebih inqiyat kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendahului mereka dari nenek moyang mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diizinkan minum dari telaga beliau, amin ya mujibas sa'ilin. Tapi kita akan masuk ke bab 25 dari kitab shalah, yaitu bab tasyahud atau bab tahiyat. Masuk pada hadis al-hadis as-sadis asyara ba'dal mi'ah. Hadis ke 116. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahhuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud. Kafi baina kaffaihi. Ya, satu telapak tanganku di antara dua telapak tangan beliau. Ya, mungkin disalami seperti itu. Kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajariku satu surat di antara surat-surat Al-Qur'an, yaitu bacaan at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat. Seluruh penghormatan atau seluruh pemuliaan adalah milik Allah. Wa salawatu wa thayyibat. Begitu pula salawat dan segala hal-hal yang baik.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga tercurah kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga tercurah bagi kita dan bagi seluruh hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fil lafdhin idza qa'a ahadakum lis-salati falyaqul at-tahiyatu lillah. Idza qa'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian duduk untuk salat, falyaqul at-tahiyatu lillah. Maka bacalah at-tahiyatu lillah wa dzakarahu ila akhirih. Sebelum kita memulai atau melanjutkan bacaan ini, saya sedikit memberikan faedah lughawiyah. Di sini disebutkan idza qa'ada ahadukum. Ada sebagian ahli semantik bahasa yang mengatakan qa'ada itu idza qa'ada alal kursi atau alal maq'ad, bila duduk di atas kursi atau bangku. Sedangkan apabila dikatakan jalasa, duduk adalah lemprakan gitu, ibaratnya itu di atas lantai. Ternyata di sini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan idza qa'ahadukum lis-shalah, apabila salah seorang kalian duduk untuk sholat, maksudnya duduk tasyahud. Apakah secara asal itu orang duduk untuk tasyahud itu di atas kursi atau di atas bangku? Jawabannya tidak, kecuali bagi yang terkena udzur. Sehingga perincian dari ahli semantik bahasa mengatakan kalau qa'ada alal maq'ad atau alal kursi terbantahkan dari hadis ini. Ya. Wa fihi fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin sholihin fis sama'i wal ard. Di dalamnya disebutkan, karena sesungguhnya kalian bila melakukan hal tersebut, maka kalian telah memberikan salam kepada seluruh hamba yang soleh, baik di langit maupun di bumi. Di langit tentunya para malaikat atau ruh-ruh yang soleh di kalangan para nabi dan rasul. Wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Lalu setelah membaca tersebut, membaca tasyahud, maka pilihlah dari masalah atau permintaan apa yang dikehendaki untuk diajukan kepada Allah, untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana dari lafaz ketiga ini, wa fal yatakhayyar minal mas'alah, menunjukkan disunahkan ya. Walaupun di sini lafaznya perintah tetapi tidak wajib. Yaitu disunahkan membaca doa apa yang kita mau setelah membaca at-tasyahud atau tahiyat. Makna dari hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beliau tasyahud alladzi yuqalu fi julusis sholatil awal wal akhir fi sholat, yang mana dibaca ketika duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir di dalam salat yang jumlahnya 4 rakaat fi rubaiyah was sulasiyah wa fil julusil akhir fi sholatis sunaiyah, yang mana dibaca di rakaat kedua dan keempat apabila jumlah rakaatnya 4 rakaat, seperti salat zuhur, salat asar, dan salat isya, atau di rakaat kedua dan ketiga di salat maghrib, atau dibaca pada tahiyat akhir dari salat yang dilakukan 2 rakaat, semisal salat subuh, salat qabliyah subuh, atau di rakaat akhir dari sholat witir yang 3 rakaat.
apabila tidak disela dengan dua salam. Wa annahu uniya sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi iyyah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperhatikan atau hal tersebut, tasyahud diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan. Faja'ala yadahu fi yadihi, menjadikan tangan Ibnu Mas'ud di antara dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fahamahu iyyahu takriran wa talqinan, dan memahamkan Ibnu Mas'ud dengan mengulang-ulangnya dan mentalkinkannya atau mendiktekannya agar Ibnu Mas'ud menghafalkannya. Ka'ihda suwaril Quran, sebagaimana salah satu surat Al-Quran. Cara mengajarkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mendiktekannya dan mengulang-ulangnya agar dihafal oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi saya rasa di sini sudah hafal semua, jadi nggak perlu saya diktekan lagi. Ya. Insya Allah bisa diakses di buku-buku sudah ada, atau di internet juga sudah bisa diakses. Wa dzalika li ahammiyati hadhihi al-majdiyah al-tamjidat wa da'awati al-mubarakat. Hal itu karena pentingnya berbagai pujian, doa dan hal-hal yang berberkah ini, ya. Doa yang memiliki keberkahan ini. Faqad ibtada'at bi ta'dhimillahi ta'ala at-ta'zimul mutlaq. Dan tasyahud ini dimulai dengan mengagungkan Allah, dengan pengagungan yang mutlak. Segala jenis pujian atau penghormatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahul mustaqau lis salawati wa sairil ibadat. Dan bahwasanya pujian ini adalah pantas untuk semua jenis salat dan seluruh jenis ibadah. Wa tayyibatu minal aqwali wal a'mali wal awsaf. Dan hal-hal yang baik berupa ucapan, perbuatan maupun sifat, hendaknya disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semisal dalam duduk duduk majlis, ya, kita memulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Walaupun dengan lafaz-lafaz yang singkat. Wa bada'an asna 'ala Allah ta'ala sanna bid-du'a ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salamah minan naqaisi wal afati. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, sanna bid-du'a ilin Nabi, maka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendoakan beliau dengan keselamatan dari berbagai kekurangan. Naqais sama dari naqas. Wal afat, dan berbagai kesengsaraan. Wa sa'alallaha lahu rahmata wal khair, dan meminta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad berupa rahmat dan kebaikan. Wa ziyadatal kamilata minan dzalik, dan tambahan yang sempurna dari hal tersebut. Kemudian setelah mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa da'a li nafsihi wal hadirina minal adamin wal malaikah. Kemudian mendoakan kepada diri kita sendiri, assalamu alaina. Kemudian yang hadir di kalangan anak Adam maupun kalangan malaikat. Wa ala ibadillahis sholihin. Summa amma bi du'aihi ibadallahi sholihina kullahum minal insi wal jinni wal malaikati ahli samai wal ardh wasabiqina wal lahiqin. Kemudian meratakan atau menyeluruhkan dengan doanya untuk seluruh hamba Allah Ta'ala yang saleh, baik dari kalangan manusia, jin dan malaikat, baik penduduk langit dan bumi, baik orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal maupun yang mengikutinya yang masih hidup pada saat ini. Fahada min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari jawami'u kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang ringkas tetapi mencakup berbagai makna yang luas. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tsumma syahidat syahadah
al-jazimata bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Lalu diikuti dengan syahadat yang penuh ya, atau yang mutlak dengan persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan lahu sifatan, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki dua sifat. Yang pertama apa? Sifatul ubudiyah, sifat kehambaan, sifat hamba ya, yaitu dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai ilah, sebagai sesembahan. Yang kedua adalah sifatul risalah, yaitu sifat kerasulan, yang mana dia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari langit, risalah wahyu, baik berupa lafaz Al-Qur'an maupun hadis nabawi. Wakila sifataini sifatun takrimun wa tashrifun wa tawassutun bainal ghuluwi wal jafa. Dan penetapan sifat ini bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemuliaan dan penghormatan dan pertengahan di antara sikap berlebih-lebihan kepada Nabi yang menjadikan beliau sebagai Tuhan, yang menjadikan beliau sebagai ilah, dan sikap keremehan atau pengenyampingan atas hak beliau sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terkadang di waktu yang sama orang yang gemar berselawat dengan selawat-selawat gubahan ya, dengan senandung-senandung atau kidung-kidung yang diubah-ubah dibikin-bikin, itu pada waktu yang sama mereka adalah orang yang jafa, yaitu yang tidak taslim kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana menomorduakan syariat beliau, yang menganggap bahwasanya syariat ini dan itu adalah termasuk dari budaya Arab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka beruntunglah kita yang mana kita adalah para pengikut ahli hadis. Kita banyak berselawat kepada beliau dengan salawat-salawat yang ringkas, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita juga termasuk orang yang berusaha taslim ya, tunduk kepada syariat beliau. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman sampai bertahkim kepadamu. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan kemudian tidak didapati rasa berat hati dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, dan berserah diri sepenuhnya dengan syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang menyariatkan kepada mereka apa yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian di antara saudara kita yang menyandarkan diri kepada agama Islam masih enggan sholat 5 waktu. Dan ketika saya berdiskusi kepada salah seorang di antara mereka, ternyata mereka memiliki pemahaman bahwasanya sholat itu ada sholat lahir, ada sholat batin. Sholat lahir adalah yang nampak di kalangan masyarakat ya, seperti sholat jamaah yang 5 waktu. Kemudian sholat Jumat, itu sholat lahir menurut mereka. Adapun sholat batin adalah sholat tahajud. Sehingga mereka lebih memilih sholat tahajud langsung kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sholat 5 waktu. Nah, ini adalah alasannya kenapa saya tanyakan. Itu katanya adalah syariatnya orang dulu. Sebagai bentuk sholatnya mereka seperti itu. Sholat di tengah malam. Maka pantaslah ayat tersebut ditujukan kepada mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Mereka hanya mencocok-cocokkan yang dahulunya ibadah mereka dinamakan sembahyang, lalu dinamakan sholat dengan seperti menurut
syariatnya agama Islam. Tetapi mereka enggan untuk menerima atau masuk ke dalam Islam secara kafah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruh itu bukan seluruh masyarakat, tetapi bijami'i a'malihi, sebagaimana tafsiran para ahli tafsir. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, kemudian Ibnu Katsir dan lain-lain. Maksudnya apabila kita sudah legowo masuk Islam, maka hendaklah berusaha mengamalkan seluruh ajaran-ajaran di Islam semampu kita. Baik, kita masuk ke faidah. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala, warada litasyahudi sifatun muta'addidah. Bahwasanya tasyahud memiliki sifat-sifat yang bermacam-macam. Walakin afdaluha wa ajma'uha tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu an alladhi saqahul musannif. Jadi lafaz-lafaz tasyahud itu bermacam-macam. Tetapi yang paling afdal, yang paling lengkap adalah tasyahud Ibnu Mas'ud ini yang kita baca, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Abu Hanifah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, alaihil amalu 'inda aktsari ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in. Yang mana tasyahud ini diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Al-Imam Bazzar rahimahullah taala mengatakan, asahu hadisin fit tasyahudi huwa hadis Ibnu Mas'ud. Ruya min naifin wa ishrina tariqan. Hadis yang paling sahih tentang tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh lebih dari 20 jalan. 20 jalan maksudnya dari kalangan para sahabat. Dari 20 jalan, wala ya'lamu fit tasyahud asbatu minhu wala asahu asanida wala ashharu rijalan wala asyaddu tadhafiran bi kasratil asanid wat turuq. Dan tidak diketahui wala yu'lam, tidak diketahui tentang tasyahud yang lebih sabit, lebih sahih sanadnya dan lebih terkenal rijal-rijalnya, para perawinya, yang mana tergabung seluruh sanad-sanadnya itu paling kuat adalah melainkan hadis Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan rahimahullah, la khilafa baina ahli hadis fi dzalik. Tidak ada perselisihan pendapat dari kalangan ahli hadis tentang hal tersebut. Wa mimman jazima bidzalikal Baghawi. Wa min murajahatihi annahu muttafaqun alaihi duna ghairihi. Dan di antara yang memastikan hal tersebut adalah Al-Imam Al-Baghawi, dan termasuk dari hadis-hadis yang dirojihkan oleh beliau. Di antaranya adalah bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis apa lagi? Hadis Umar adalah kadang diriwayatkan hanya oleh Imam Bukhari atau Muslim, dan tidak dua-duanya dalam meriwayatkan hadis tasyahud tersebut. Entah itu hadis tasyahud Ibnu Abbas atau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Fa inna ruwata anhu min as-siqati lam yakhtalifu fi alfadhihi. Dan para rawi dari Ibnu Mas'ud ini dari kalangan para siqat yang tidak berbeda-beda riwayatnya, atau tidak berbeda-beda lafadznya. Bi khilafi ghairihi, adapun hadis Ibnu Abbas dan Umar, nanti insyaallah saya bacakan lafadznya, adalah lafadznya berbeda-beda. Wa fi wujubi tasyahudain khilafun bainal ulama. Taqaddama al-kalamu ala tasyahudil awsat fi hadis Aisyah raqam 80. Dan tentang kewajiban membaca tasyahud ini ada perbedaan di alangan ulama, yang mana sudah dibahas dalam hadis ke-80. Jadi
Ada yang menyatakan hanya sunnah, ada yang menyatakan hanya wajib tapi tidak rukun dan seterusnya. Tetapi yang rajih adalah tasyahud awal adalah wajib, adapun tasyahud kedua yaitu tasyahud akhir adalah rukun. Jadi faidah pertama bahwasanya tasyahud itu memiliki lafaz yang berbeda-beda. Tapi yang paling kuat apa? Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ini yang singkatnya seperti ini. Faidah kedua dikatakan oleh As-Subki rahimahullah. Kata beliau, inna fis salati haqqan lil ibadi ma'a haqqillah. Di dalam salat terdapat hak bagi hamba dan juga hak Allah Ta'ala. Yaitu didahulukan hak Allah Ta'ala, at-tahiyatu lillah wa salatu wa tayyib. Lalu disebutkan hak bagi para hamba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa inna man tarakaha akhalla bihaqqi jami'il mu'minin. Maka barang siapa yang meninggalkan tasyahud maka dia telah melanggar hak seluruh kaum mukminin. Man madha wa man yaji'u ila yaumil qiyamah. Baik yang terdahulu maupun yang akan datang hingga hari kiamat. Yaitu lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini hadis tentang tasyahud dan beliau hanya menyebutkan satu saja. Adapun untuk kelengkapannya maka bisa dirujuk pada kitab-kitab lain. Ya, bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani hanya menukil satu macam lafaz tasyahud saja. Kita masuk ke bab kaifiyatus shalah, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah itu tata cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada hadis ke-111 Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan An Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abu Layla rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah bertemu denganku. Wa qala ala uhdilaka hadiyatan. Maukah engkau aku hadiahi dengan sebuah hadiah? Di sini tidak disebutkan jawaban oleh Abdurrahman bin Abi Layla, tetapi di lafaz Al-Imam Bukhari beliau menjawab bala ahdihali, hadiahkan hadiah tersebut kepadaku. Tetapi di lafaz yang dinukil oleh Al-Imam Abdul Ghani tidak disebutkan jawaban dari Abdurrahman bin Abi Layla. Lalu Ka'ab bin Ujrah melanjutkan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kami bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kami telah tahu bagaimana tata cara menyampaikan salam kepadamu. Ya, tadi yang di lafaz tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tata cara salamnya. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana tata cara kami bersolawat kepadamu? Ini bentuk takzimnya para sahabat. Mereka tahu ada syariat bersolawat kepada Nabi. Sebagaimana dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tetapi para sahabat tidak langsung ujuk-ujuk bikin sendiri, ya. Tetapi tertanya dulu kepada Rasulullah SAW bagaimana tata cara berselawatnya. Maka jawab Nabi SAW, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini bahwasanya Abdurrahman bin Abi Layla bertemu dengan salah satu tabi'in yang utama,
dan bahkan termasuk ulamanya, yaitu Ka'ab bin Ujrah. Abdurrahman bin Abi Layla, yaitu termasuk salah satu tabi'in yang penuh keutamaan dan termasuk ulamanya. Dia bertemu Ka'ab bin Ujrah, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ka'ab bertanya kepada Abdurrahman, maukah engkau aku hadiahkan kepadamu dengan sebuah hadiah? Hadiahnya bukan nanas, apalagi yang sekarang musim rambutan, bukan, tetapi doa dari Nabi yang Ka'ab bin Ujrah dengar sendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk hal yang disukai oleh para tabi'in. Terbukti dari jawaban Abdurrahman bin Abi Layla, bala, tentu, ahdihali, hadiahkan kepadaku. Faqala Ka'ab, lalu Ka'ab mengatakan sebagaimana tadi hadis, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana tata cara bersalam kepadamu, akan tetapi bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka jawaban Nabi, faqulu, ucapkanlah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat salawat yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau, yang maknanya adalah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hum atba'uhu ala dinihi, yaitu dan juga bersalawat kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi adalah yang mengikuti beliau di atas agamanya. Barangkali di sana ada anak keturunan beliau yang tidak di atas agama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak terkena salawat ini. Wa antakuna hadis salatu fi barakatiha wa kasratiha kasalati ala abil anbiya'i Ibrahim wa ali Ibrahim. Dan menjadikan bahwasanya salawat ini dengan berkah dan banyaknya berkah tersebut adalah seperti berselawat kepada bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim dan keluarga beliau alaihimussalatu wassalam. Alladzina hum al-anbiya'u was-salihuna min ba'dih, yang mana beliau dan anak keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi dan rasul setelah beliau. Wa an yazida fil khairi li Muhammadin wa alih, dan agar menambahkan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi dengan kita bersalawat kepada beliau dengan salawat Ibrahimiyah ini, maka bertambah banyaklah kebaikan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Kal barakatil ladzi saluhat li ali Ibrahim, sebagaimana keberkahan yang diterima oleh keluarga Ibrahim. Fa innallaha kasrul mahamid sahibul majni, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki banyak pujian dan pemilik keluhuran. Dan di antara keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala adalah qaribul ata wasi'un nawal, yaitu ketika diminta cepat memberi dan pemberinya itu maha luas, ya, mencapai apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki dari para hambanya. Sudah ada nih, Pak Qasim? Dereng. Baik, kita masuk ke ikhtilaf ulama. Al-Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat ila wujubi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir min as-salah, yaitu bahwasanya salawat kepada Nabi adalah wajib di rakaat terakhir dari salat. Tentunya juga termasuk tasyahud awal, ya, tetapi tingkatannya itu berbeda. Apabila tasyahud awal adalah wajib, tetapi tasyahud akhir adalah rukun. Walau turikat lam tasih salat, yang mana apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah, terutama tasyahud akhir, ya.
mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina sa'aluhu kaifa nusalli 'alaika. Berdasarkan dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat bagaimana kami bersalawat kepadamu, maka jawaban Nabi, ulu, ucapkanlah. Ulu adalah ucapan perintah. Sehingga konsekuensi dari perintah adalah wajib. Al-amru yadullu 'alal wujub. Wa asrahu min dzalika ma akhrajahu al-Hakim wa Abu Hatim fi sahihaihima. Dan ini lebih diperjelas dari riwayat Al-Hakim dan Abu Hatim ya, dalam dua sahihnya, maksudnya dalam Al-Mustadrak lil Imam Hakim, tetapi sahih Abu Hatim saya belum mendapati, wallahu alam. Nama kitabnya saya belum tahu. Tak cek-cek itu hanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Tentunya itu bukan kitab asilah, bukan kitab induk hadis. Kaifa nusalli 'alaika fi salatina? Bagaimana kami berselawat kepadamu dari salat kami? Dan hadisnya sama, ada sama. Wa dzabal imamani Abu Hanifah wa Malik, dan Abu Hanifah dan Malik rahimahumullah berpendapat, begitu pula para ulama yang lain, ila annaha sunnah, berpendapat bahasanya salawat kepada Nabi adalah sunnah. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an saqat tasyahhud idza fa'alta hadza faqad qadaita salataka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan tasyahud, apabila engkau melakukan hal itu maka engkau telah menunaikan salatmu. Itu kita kata-kata idza fa'alta, apabila engkau melakukannya. Ini berarti ada kemungkinan entah orang itu melakukan atau tidak melakukan. Tapi saya melihat Syekh Abdullah Al-Basam cenderung atau condong kepada wajibnya membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita sebelum adzan. Mungkin barangkali tadi ada salah penjelasan dari saya tentang sholawat Nabi ya, diwajibkan untuk tasyahud awal dan tasyahud kedua. Tadi saya ingatnya tasyahud ya, harusnya selawat. Bahasanya yang diwajibkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah sholawat Nabi di tasyahud kedua. Lalu bagaimana, apakah di tasyahud pertama itu dibaca atau tidak? Maka jawabannya ya, yaitu apa? Disunahkan. Apabila kita mencukupkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja, maka insya Allah tidak mengapa, tidak mengurangi keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah insya Allah ta'ala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizallahu ta'ala ketika ditanyakan sifat tasyahud Nabi itu sampai bacaan apa, maka beliau hanya mengucapkan sampai syahadat, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ saja. Ini boleh kita langsung berdiri atau kita melanjutkan dengan bacaan sholawat Nabi. Boleh lengkap sampai innaka hamidum majid ataukah sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Insyaallah taala tidak mengapa. Kita masuk ke fawaid hadis dari hadis ke-117. Yang pertama, wujubus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir fi shalah. Wajibnya bersalawat kepada Nabi di tasyahud akhir, di tahiyat akhir. Abul Aliyah rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dari salawat Allah ya. Salatullahi ala nabihi adalah artinya adalah pujian Allah ta'ala, sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Pujian Allah ta'ala kepada Nabi dan pengagungannya. Bukan Allah ta'ala menyampaikan doa kepada Nabi atau memintakan istighfar, memintakan ampunan, bukan, tetapi sebagai pujian kepada beliau. Kemudian yang kedua, anna min haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nad'uwa wa nusalli alaihi. Di antara hak Nabi adalah kita mendoakan dan berselawat kepada beliau. Bukan kita berdoa kepada Nabi, bukan, tetapi kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan Nabi. Li'annahu lam yasilna hadad dinu al-'azimu illa ala yadayhi. Karena agama yang agung ini, agama Islam, tidaklah sampai kepada kita melainkan dari Nabi SAW, sehingga kita perlu untuk mendoakan beliau. Yang ketiga, annahu 'allama ashabahu as-salama was-salata alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya tata cara menyampaikan salam dan sholawat kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Itu salam ketika masuk dalam lafaz tasyahud, adapun salawat adalah terpisah. Yang keempat, anna min asbabi uluwi sya'nin nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i darajatihi du'a ummatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkat doa umat beliau, doanya umat beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, annas salafa kanu yatahadawna masailal ilm. Bahwasanya di antara kebiasaan salafus saleh adalah saling memberi hadiah berupa masail ilmiah, ya, masalah-masalah ilmiah. Wa yaj'alunaha tuhafan qimatan, dan menjadikannya sebagai hadiah atau persembahan yang berharga. Wa hiya afdalut tuhaf wal hadaya, dan masalah ilmiah itu adalah sebaik-baik atau seutama-utama pemberian hadiah. Kalau kita dikasih hadiah itu, kira-kira senang apa enggak? Kadang-kadang karena saking banyaknya sudah tersebar di media internet, bahkan buku-buku sekarang katanya nih sudah hampir nggak laku. Karena apa? Sudah banyak tersebar di internet. Kadang-kadang kita jadinya kurang ihtimam, kurang perhatian terhadap ilmu, ya, karena saking mudahnya. Bayangkan dahulu para sahabat dan orang-orang sesudah mereka radhiyallahu taala anhum rela melakukan safar sebulan hanya demi sebuah hadis. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah dengan mudahnya kita mencari hadis lalu kita melalaikannya? Lalu ternyata tahu-tahu usia kita berhenti dan kita belum menghafal satu hadis pun. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian faedah ke-6, Hamidun Majid. Kata Syekh Abdullah, alhamdu wal majdu ilaihima yarji'ul kamalu kullu. Pujian dan keluhuran kepada keduanya kembali segala kesempurnaan Allah Ta'ala. Fa innal hamda mustalzimun lil 'azamati wal ijlal. Karena pujian berkonsekuensi untuk mengagungkan dan menghormati, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Ta'ala. Wal majdu dalun ala sifatil 'azamati wal jalal. Dan keluhuran menunjukkan atas sifat Allah Ta'ala yang maha agung lagi maha mulia. Walhamdu yadullu ala sifatil ikram. Dan pujian menunjukkan atas sifat pemuliaan atau banyaknya kemuliaan Allah Ta'ala. Fahada lil wasfani al-karimani ilaihima marja'u asma'illahil husna. Maka dua sifat ini, alhamdu wal majdu, kepada keduanya seluruh nama-nama Allah Ta'ala berkisar. Yang ke-7, al-barakah. Arti al-barakah adalah an-nama wal waziyadah, tumbuh dan bertambah. Kalau kita mendoakan adalah apa? Mubarak alaika, bukan mabruk. Ada banyak yang tersebar di ini ucapan apa namanya? Ketika ada yang lulus ujian, ada yang ulang tahun mungkin di mabruk. Mabruk itu artinya apa? Yang diduduki, yang diduduki. Harusnya apa? Mubarak. Ya, mubarak. Kalau mabruk itu dari barokah yang beruku. Itu artinya apa? Menderum. Adapun barokah yubariku adalah terberkahi. Wattabriku ad-du'a bihima. Adapun apa mendoakan berkah, ya, keberkahan adalah ad-du'a bin nama iwaziyadah. Ketika kita mendoakan keberkahan kepada orang lain, ya, barakallahu fika atau barakallahu laka, maka semoga Allah Ta'ala menjadikan dirimu berkembang dan bertambah kebaikannya. Fabaraka ala Muhammadin
wa alihi yatadammanu su'alallahi an yu'tiya rasulahu ma qad a'tahu li Ibrahim wa alihi minal khair. Maka doa keberkahan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau terkandung permintaan kepada Allah agar dia memberikan kepada Nabi Muhammad apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau berupa kebaikan. Wasiati dan keluasannya, wadawamihi dan terus menerus atau kontinunya. Ini 7 faidah yang beliau sebutkan sebelum beliau menyebutkan faidah lain. Ada 3 faidah yang beliau jelaskan dengan panjang lebar. Faidah pertama ya, atau faidah ke-8. Sebagaimana maklum apabila menurut ulama mereka menjelaskan al-bayanu anal musyabbih aqallu rutbatan minal musyabbah bihi. Hal yang dimisalkan itu lebih rendah dari yang dijadikan permisalan. Maksudnya apa? Kama shallaita ala Ibrahim gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi berilah salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim. Ini musyabihnya adalah Nabi Muhammad yang dipermisalkan. Adapun yang dijadikan musyabah bihi adalah Nabi Ibrahim. Nah, secara kaidah yang dijadikan permisalan itu lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya. Apakah antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu lebih mulia Nabi Ibrahim atau tidak? Padahal sudah kita sepakati bahwasanya Nabi Muhammad adalah afdalul khalq. Beliau adalah seutama-utama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah yang dimana disebutkan oleh para ulama jawabannya banyak. Dan yang dipilih paling baik menurut Syekh Abdullah Al-Basam adalah anna ala Ibrahim alaihi salamu hum jami'ul anbiya min ba'dihi. Bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarganya para nabi. Dan diantaranya mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya adalah annahu yutlabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatan ka salatil lati li jami'il anbiya min ladun Ibrahim alaihi salatu wasallam. Bahwasanya dimintakan oleh kita meminta kepada Allah agar Allah taala memberikan selawat kepada beliau dan keluarga beliau sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau yang dari kalangan para nabi. Tentunya jumlah mereka kan banyak. Jumlah mereka banyak, maka tentunya lebih banyak apabila dimintakan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lum annaha kulluha takunu afdalu min as-salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahda. Dan tentunya ini lebih afdal, lebih utama dari sekedar kita mengucap Allahumma shalli ala Muhammad saja. Karena apa? Itu hanya dimintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperbandingkan dengan salawat Allah taala kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau yang tentunya sangat banyak sekali. Ini dari sisi rahasianya. Kenapa kita memintakan salawat kepada Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah Ta'ala memberikan salawat tersebut kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau tidak menemukan lafaz Ibrahim wa ali Ibrahim. Kata beliau bal masyhur fi aksaril ahadits lafzu Ibrahim wa fi ba'dihha lafzu ali Ibrahim. Beliau katanya hanya menemukan lafaz kalau tidak menyebutkan Ibrahim saja ya keluarga Ibrahim saja. Wa qadariyya lafzu Ibrahim wa ali Ibrahim fi hadisi rawahul Baihaqi. Dan beliau hanya menemukan lafaz tersebut di riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan beliau. Tetapi beliau belum menemukan sanad yang sabit ya, berarti beliau mendhaifkan sanad dari Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi beliau belum menemukan sanad yang
valid atau yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan antara Ibrahim dan keluarga Ibrahim secara bersamaan. Dan ini diikuti oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Padahal keduanya adalah para penelaah yang kuat sekali. Tetapi biidznillah ta'ala ini diantara salah satu kelemahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mengapa? Karena ternyata lafaz Ali Ibrahim dan Ali Ibrahim ada pada Sahih Bukhari dan Muslim. Wa qauluhum apa? Di sini disebutkan wa dzalika anal jam'a baina Ibrahim wa Ali Ibrahim fi salati wa fi tabariki qad jaa'a fi sahihain. Bahwasanya ternyata ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi biidznillah tidak ditemukan oleh atau tidak tertelaah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal mereka adalah para ulama yang sangat kuat penelaahannya dalam kitab-kitab hadis. Wa quluhuma mahallu thiqah fi riwayah wa dirayah. Ini faidah kedua. Dan beliau mengatakan, Syekh Abdullah, setelah aku menelaah tentang hadis-hadis kaifiyatus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ummahat, yaitu dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab induk hadis, wa syuruhiha, wajatu Syekh Nasruddin Al-Albani, aku mendapati Syekh Nasruddin Al-Albani qad naqada syaikhaini Ibnu Taimiyah wa sahibahu bimisli ma qultuhu. Ternyata aku dapati Syekh Muhammad bin Hasan Al-Albani juga mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau seperti yang aku katakan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah taala. Faedah ketiga, bahwasanya sebagian orang menjamak atau menggabungkan lafaz-lafaz tasyahud. Tadi tasyahud Ibnu Mas'ud yang at-tahiyatu lillahi wa salatu wa salamu wa salawatu wa thayyibat, dan digabung dengan salawat-salawat yang lain. Semisal salawatnya Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatu wa thayyibat. Itu salawatnya siapa? Ibnu Abbas. Adapun salawatnya Umar bin Al-Khattab adalah at-tahiyatu lillah wa zakiyatu lillah. Itu ada tambahan az-zakiyat. Itu digabung jadi satu, ya. Ibaratnya di jamak, lafadznya itu dijamak, dikumpulkan jadi satu, dan orang-orang kalangan mutaakhirin mengatakan ini adalah mustahab, ya. Maka ini juga dikritisi oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Wa taradaha di tariqata an yadhkura tasyahud bi jami'i hadil alfadi al-ma'sura. Maka beliau menghalau, yaitu membantah metode ini, ya, dengan menggabungkan bentuk-bentuk salawat, bentuk-bentuk tasyahud ini. Wa an yuqalu al-istiftah bi jami'il alfadil ma'sura. Begitu pula ada yang menggabung doa iftitah, yaitu yang sering kita baca di kitab fikih salat, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ya. Padahal itu dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama adalah riwayatnya Ibnu Umar, yang mana ada seorang laki-laki yang membaca dengan bacaan tersebut di salat malam. Lalu Nabi bertanya, siapa yang membaca tersebut? Maka lelaki tersebut, ana ya Rasulullah. Lalu beliau terheran-heran, ya, karena terbuka pintu langit dengan bacaan tersebut. Adapun wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin adalah riwayat Ali bin Abi Thalib. Kemudian maka di sini dikatakan oleh Syekh Albani, yang dinukil oleh Syekh Al-Basam, fa inna tanawul alfadhil dzikr wa du'a'i katanawul alfadhil Qur'an. Bermacam-macamnya lafaz dzikir dan doa adalah semisal bermacam-macamnya lafaz Al-Qur'an,
Wa ma'lumun annal muslimina muttafiquna ala annahu la yustahabbu lil qari an yajma'a baina hurufil Qur'an fi shalah. Bahwasanya kaum muslimin bersepakat tidak disunahkan bagi pembaca Al-Qur'an baik dibaca di luar salat maupun di dalam salat untuk menggabungkan di antara huruf-huruf Al-Qur'an, maksudnya menggabungkan dalam satu bacaan. Misalnya setelah membaca awal surat Al-Baqarah tahu-tahu baca ayat kursi misalkan, itu adalah digabung, tidak baca runtut tetapi tahu-tahu diringkas di situ. Maka ini tidak disunahkan. Fi sholati wa fi ta'abbudi bitilawah, baik ketika salat maupun dengan niat ta'abbud ya, dengan beribadah dengan membacanya. Walakin idza qara bihadza taratan wa bihadza taratan ukhra kana hasanan. Maka apabila membaca satu bagian ini pada suatu kesempatan dan di lain kesempatan membaca yang lain, maka inilah baik. Kadzalikal adhkar wa du'a, begitupun zikir dan doa. Wa idza tashahhada taratan bi tasyahhud Ibnu Mas'ud wa taratan bi tasyahhud Ibnu Abbas wa taratan bi tasyahhud Umar kana hasanan. Maka apabila kita menghafal semuanya, maka sesekali membaca tasyahudnya Ibnu Mas'ud dalam salat maghrib misalkan, lalu salat isya membaca tasyahud Ibnu Abbas, lalu dalam salat subuh membaca tasyahudnya Umar bin Al-Khattab. Begitupun istiftah, doa sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, kadang membaca istiftahnya Umar, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, atau membaca istiftahnya Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, atau membaca istiftahnya Abi Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Maka ini bukan menggabung seluruh istiftah dalam satu kali kesempatan. Ya, demikian yang bisa kita bahas malam ini. Barangkali ada pertanyaan, maka saya persilakan satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada? Bila tidak ada, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.